Yuk, diatur ya, diatur ya, kok itu ya, apa jelasin. Nang ya wedok-wedok niki lho Pak, tanggane. Ada tingkatnya masih proses ini mas. Iya, proses pemotongan ini. Oh, kapan? Muter nih. Ya, oke. Ini empat lima. Ya. Oke. Itu menjalur ya. Iya, ini kita siapa? Ya, silakan ya. Iya. Kita ada ya. Wah, sih ya. Angkat nih. Mau jemput bareng loh. Kalah.
Enak nggak kayak tadi yang berbagi? Ya. Rumah sendiri. Hah? Itu gua mau. Iya. Ada orang ngomong ada orang ngomong. Kau bawa kunci. Toko. Hampir nanti. Enggak setengah sawang Pak tuh. Tengah sore baru aja baru macet. Setengah puluh. Ayo. Iya sih. Katanya no, tak apa-apa ya. Rame nggak mau jalan itu enak tuh ya. Apa enak? Hah? Enak. Kamu tinggal apa iso? Sudah lah sudah main lagi. Ini kan yuk dipoto. Ini kan hasilnya dipoto. Terus lima orang lagi. Kak. Rapi ya. Ini loh. Nah, ya. Kan semua. Iya, kan tutup kamera, tutup kamera. Ya. Atau kamera apa? Terus ya? Ini ada tim. Nah, tim. Guys. Masa cuma pokok. Asli jurumnya wajar. Ih, kita. Keliling ini. Iya.
Itu mana nih, weh? Iya. Ayo. Apa ngono kok marah tekan sing ijo? Ya. Iya, weh. Sing ijo. Tes. Ah. Tes. Pelan-pelan. Slow on nang lho. Latihan tahun. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Takwanur, STMT, sebagai dosen Universitas Nahdlatul Ulama. Ulang. Oke. Terus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Takwanur, STMT, dari dosen Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo pada prodi Teknik Industri. Ya, pada saat ini kami ada kegiatan mata kuliah praktikum proses manufaktur, di mana pada mata kuliah ini mahasiswa diminta melakukan kegiatan mulai dari proses pengukuran bahan baku, proses pemotongan, proses pengelasan, joining, proses pemesinan, analisa biaya, dan bagaimana membuat produk menjadi lebih efektif. Beberapa materi seperti proses pemesinan, proses pengelasan, proses drilling, itu menjadi mata kuliah yang harus diikuti oleh mereka. Dan lainnya akan dijelaskan oleh mahasiswa
yang melakukan kegiatan itu sendiri. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamera. Pertama kali itu perkenalan sebagai mahasiswi industri. Perkenalan nama. Iya sih. Iya lah. Rek. Assalamualaikum. Awak masih gak sih? Satu ya sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah mahasiswi Teknik Industri dari kelas 24. Saya Ica Dwi Pratiwi dari Teknik Industri 24. Kami mahasiswa Teknik Industri sedang melakukan praktikum Di mana mahasiswa mampu melakukan proses pengukuran, pemotongan, proses pemesinan pada mesin drill dan mesin bubut, serta proses joining atau proses pengelasan seperti di belakang kita. Pon! Ulang. Untuk praktek hari ini tuh sangat seru sekali ya, karena teori ke praktek tuh lumayan bikin kita mengerti proses-proses dalam proses manufaktur itu bagaimana, dan kita juga jadi tahu proses mesin drill itu gimana, mesin bubut gimana, proses pengelasan gimana. Itu buat ilmu kita makin berkembang untuk dunia industri. ya. Gimana selama ini kuliah di teknik industri? Cukup menyenangkan karena saya tidak pernah mengalami hal seperti ini. Maksudnya tuh kayak baru dalam dunia saya yang kemarin-kemarin. Ya. Pan. Penutup. Apa? Apa mau penutup? Semoga praktek banyak praktek. Ya. Ya. Hah? Kayak presentasi gitu. Untuk harapan di Teknik Industri Unusida, semoga makin banyak praktek-praktek dan bisa menambah mesin baru, dan juga prakteknya bagus. Semoga Teknik Industri lebih maju dari tahun-tahun sebelumnya dan sukses selalu. Terima kasih. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi jane iki yo iso banget dong maneh. Dilbono lah. Tapi iki berhubung wis dadi ya. Mod posisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asril Revanzar dari Prodi Teknik Industri. Pada hari ini saya akan memperkenalkan tentang lingkungan praktek.
Ngene iki rogi ya, Mas. Sik kendan pikiran ta, Mas. Kan pikiran. Iya. Tunggu nak Shopee. Pada hari ini saya akan Cekot. Hah? Sudah, Mas. Pada hari ini kami akan memperkenalkan tentang lingkungan praktek kita. Dan hari ini posisi saya sekarang di bengkel teknik industri. Dan kebetulan pada hari ini kita mempelajari bidang las. Dan ini salah satu contoh pengelasan pembuatan meja. Meja ya, Pak ya? Iya. Nah, Meja maksudnya. iya meja. Meja buat menulis, Mas. Dan ini tata cara pengelasan. Dan sertifikasinya itu pakai apa ini namanya? Kaplas. Kaplas. Cuman kita kalau sarung tangan itu belum beli ya. Ada sarung tangan, Mas. Ada. Oke. Kenapa nggak dipakai? Lupa, Dipakai dulu ayo. Iya, Mas. Ukurannya. Ya. Bentar Mas. Saya balik sih Mas. Oke, pada hari ini kita akan menjelaskan bagaimana cara proses pengelasan. Sik Mas. Iki sik iku ya. Kayak nganu. Iya, Mas. Yang pertama-tama Bang Abdil ngomong aku harus ya. Si Mas. Sisok nganu tadi, Mas. Oke, sik. Mari tadi gitu tadi. Itu Satu, dua, tiga. nggih. Yang pertama-tama kami akan menjelaskan tentang tata cara pengelasan yang baik dan benar. Nah, ini kalau besinya kan tipis, jadi nggak langsung dilas terus gitu, nanti akan berakibat bolong. Oleh karena itu pengelasannya itu apa namanya? Nah, kayak gini. Kalau orang Jawa menyebutnya itu ditutul. Ya, saya nggak tahu bahasa Indonesianya apa. Nah, kalau ini namanya ampere ya. Ini kalau ampernya kebesaran itu nanti juga bisa berakibat bolong karena besinya sangat tipis. Ya. Karena ketebalan besinya ini 1 mili. Jadi ampernya itu menggunakan ampere kecil. Cuman kekurangannya ampere kecil itu lengket. Makanya tidak bisa dianggap remeh untuk mengelas besi yang tipis ini. Mas. Wis kita Mas. Terus apa mana ya jalan? Sudah itu saja, Pak. Sudah, Mas. Dan ini juga ada proses finishingnya juga. Setelah dilakukan proses pengelasan, nanti di finishing yakni diperhalus menggunakan gerenda. Oh ya, ya. Si endi tutuk iki. Tutuk iya. Coba lah. Itu ngadeg mau. Pas ngadeg mau ini. Nah, ini kalau sudah dilas itu masih ada keraknya ya. Itu harus dihilangkan dulu keraknya. Setelah dihilangkan langsung disikat, Mas. Nah, ini kan masih ada bekas sisa-sisa lasnya ini. Nanti di finishing yakni proses penggerendaan menggunakan gerenda tangan. Diperhalus lah. Setelah diperhalus, kita biasanya dicat. Nah, ini diusahakan kalau proses finishing penghalusan itu rata ya. Nanti kalau
biar kalau pas waktu pengecetan itu bisa hasilnya maksimal. Kayak mandor. Nah, ini fungsinya penghalusan juga untuk mengecek ada yang masih berlubang apa tidak di las-lasannya. Kalau sudah tidak ada yang berlubang, hasilnya sudah maksimal, tinggal kita cat nanti. Sepete ono abet? Ora. Oh, gak iya. Sudah. Sekian penjelasan dari kami. Saya minta maaf apabila ada salah kata, dan ini sudah penjelasan yang setahu saya. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan, mboten? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Fio Maulana dari Teknik Industri 2024. Di sini saya mengulas sedikit kenapa ada praktikum di Teknik Industri, karena kita belajar materi yang didapat itu dari proses manufaktur. Jadi kita nggak hanya belajar mengenai materi aja, tapi kita juga melakukan praktikum untuk menunjang dari teman-teman mahasiswa teknik industri supaya jenjang kedepannya mendapatkan skill dari praktikum yang kita lakukan di hari ini. Sambut. Bisa jelasnya itu mah enggak. Tadi praktikum hari ini enggak ngeles toh. Oh nggih. Hari ini praktikum apa aja? Buat apa aja? Praktikum pada hari ini kita ada proses pengelasan, pemesinan, dan pemotongan. Di sini tadi mungkin sudah. No mas. Jelaskan sama teman-teman tentang Oke. Mungkin ini tadi sudah dijelaskan oleh teman-teman, meliputi dari proses pengelasan, pemesinan, dan pemotongan. Yeah. buat apa? Buat meja atau Ini mau mesinnya apa mas? Damel gear. Yeah. Gear. dan Gigi. mur. Gigi dan mur. Untuk proses pemesinan hari ini tadi membuat gear dan mur. Dan untuk proses pengelasan kita membuat meja yang akan digunakan di ruang praktikum itu sendiri. Entah itu nanti dibuat untuk penulisan laporan atau yang lain-lain. Ya ampun. Oke, terakhir ini pesan buat mungkin adik-adik teknik industri biar semangat kuliah. Biar bisa semangat kuliah. Wadah, kamu dengar. Napa nggih? Adik-adik teknik industri untuk teman-teman mahasiswa industrinya. Motivasine Motivasinya mungkin lebih semangat kuliah, lebih bisa eksplor saat ini. untuk motivasi untuk adik-adik atau teman-teman teknik industri, terutama mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo, terus semangat dan kembangkan praktikum yang ada di universitas, karena praktikum yang dilaksanakan oleh Masih terbatas. Praktiknya masih terbatas, jadi harus dikembangkan. Nggih.
tekan ndi mau, Mas? Baleni ae. Untuk teman-teman sebagai mahasiswa teknik industri semangat. Untuk motivasi untuk teman-teman mahasiswa teknik industri terus semangat dan terus kembangkan program praktikum yang ada di Prodi Teknik Industri, karena kenapa kok harus dikembangkan? Di sini masih perlu banyak yang harus ditambah dan banyak yang harus dipelajari untuk adik-adik dan teman-teman mahasiswa teknik industri. Samun. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizadul Libat dari Teknik Industri. Dan di depan saya ini ada mesin namanya board press. Fungsinya untuk mengerjakan benda kerja seperti segi 6 gigi, mur, dan lain-lain banyak. Nah, ini namanya ragum. Ragum fungsinya untuk menyempit benda kerja ini biar bisa untuk bekerja. Dan ini alat-alat yang digunakan ada board press, tab, sama mata bor. Terus nama proses manfaat praktek menggunakan alat ini adalah untuk lagi Mas. Manfaat praktek alat ini mahasiswa dapat pengalaman ya, bisa mengoperasikan alat. Bagaimana?